Hai guys, selamat datang di channel Jalan Film. Oke ya, kali ini saya akan mengajak para penonton untuk bernostalgia ke film lama tentang seekor panda gendut yang ditakdirkan menjadi pendekar naga, yaitu Kung Fu Panda yang dirilis pada tahun 2008. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya. Pada awal film diperlihatkan seekor panda yang melawan beberapa musuh bersama kelima pendekar lainnya. Tapi ternyata itu semua hanya mimpi dari seekor panda bernama Po. Po dibangunkan oleh ayahnya agar segera bangun untuk bekerja. Po bekerja sebagai pembuat mie di restorannya sendiri. Po bercerita kepada ayahnya kalau dia bermimpi tentang mie, dan hal itu membuat ayahnya senang dan kegirangan, karena menurutnya itu adalah tanda kalau Po mau mewarisi resep rahasia warung milik ayahnya. Di tempat lain, ada seekor panda merah yang tengah melatih para pendekar, yaitu Master Shifu dan kelima muridnya bernama Tigris, Monkey, Krang, Viper, dan Mantis. Kemudian Shifu dipanggil oleh Oogway si kura-kura. Dia adalah Master Kungfu yang paling senior, juga bisa meramal masa depan. Dia berkata kepada Master Shifu bahwa Tai Lung akan keluar dari penjara. Master Shifu yang mendengar itu seketika kaget, dan Master Shifu langsung menyuruh Zing untuk memperketat penjagaan di dalam penjara. Dan Guru Oogway juga menyarankan agar direkrut pendekar naga kepada Master Shifu. Kembali ke Po. Di situ terlihat Po yang sedang melayani pembelinya dengan kesusahan karena badannya yang gendut. Tiba-tiba Po tidak sengaja melihat tempelan kertas pemilihan pendekar naga. Seketika itu Po langsung excited dan ingin berangkat menuju tempat pendekar naga. Namun di situ Po disuruh untuk membawa dagangannya oleh sang ayah. Tapi penderitaan Po tidak sampai di situ. Po harus menaiki tangga yang sangat banyak untuk menuju puncaknya. Di situ Po kesusahan karena membawa barang dagangannya. Sedangkan di dalam acara sudah mulai, dengan segala cara Po ingin melihatnya namun tidak berhasil. Sementara itu, Guru Oogway yang tengah ingin memilih siapakah yang akan menjadi pendekar naga. Tapi di sisi lain, Po malah mencoba dengan beberapa petasan dan kursi agar bisa masuk ke dalam. Ayah Po yang melihat itu melarang Po, tapi dia tetap memaksa hingga akhirnya ketika dicoba, Po malah jatuh ke hadapan Guru Oogway yang tengah menunjuk siapakah yang akan menjadi pendekar naga. Dan ya, karena itu Po lah yang terpilih menjadi pendekar naga. Karena itu si Tigris merasa bahwa sebenarnya dialah yang ditunjuk, tapi Guru Oogway tetap kekeh pada pilihannya. Sehingga Master Shifu juga protes. Dia bilang kalau Guru Oogway pasti salah dan itu hanya kebetulan saja. Namun lagi-lagi Guru Oogway tetap kekeh pada pilihannya. Bahkan dia berkata kalau tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Di situ, murid Master Shifu minta maaf karena salah satu dari mereka tidak ada yang terpilih menjadi pendekar naga. Namun di situ, Shifu berniat akan membuat Po mundur dari pendekar naga. Di sisi lain, Zing yang sudah sampai di penjara langsung mengutarakan maksudnya. Di situ juga terlihat kalau penjaganya adalah seekor badak, dan dia malah mengajak Zing untuk melihat keadaan di penjara. Di situ banyak sekali yang menjaga, bahkan ada ribuan penjaga yang hanya menjaga satu tahanan saja. Zing diajak untuk mengecek keadaan Tai Lung di dalam. Tidak sangka setelah Zing dan penjaga tadi keluar, Tai Lung kabur dari penjara. Kembali ke Po yang dibawa ke hadapan Master Shifu. Di situ Master Shifu malah menjelek-jelekan Po dan dikatakan kalau Po tidak pantas menjadi pendekar naga. Setelahnya Po diajak ke tempat latihan dan diperlihatkan semua murid Master Shifu yang tengah latihan. Melihat itu semua, Po ketakutan dan Po meminta latihan ke level 0. Dan di situ Po ditantang untuk memukul boneka. Tapi kocaknya, malah Po yang terpental dan terjatuh ke arena latihan. Singkat cerita, Po sudah selesai latihan dan tidak sengaja Po malah masuk ke dalam kamar bangau yang tengah meditasi. Di situ Po berkata kalau dia adalah fans berat 5 pendekar. Tapi bangau itu tidak menghiraukan Po.
karena dia sedang fokus pada meditasinya. Dan dia malah mengusir Po karena merasa terganggu. Dan di situ tiba-tiba Tigris muncul dan berkata kalau dia tidak pantas menjadi pendekar naga. Di situ Po yang sedih pergi ke bukit untuk menenangkan diri. Tapi di situ dia dihampiri oleh Guru Oakway dan dia curhat kepada Guru Oakway kalau dia benci oleh para pendekar dan dia berbeda dengan pendekar lainnya. Di situ Oakway memenangkan Po dan berkata jangan sampai Po menyesal nantinya. Kembali ke Tai Lung, dia sekarang bisa bebas akibat bulu Zing yang jatuh tadi. Dan dengan mudahnya dia mengalahkan ribuan penjaga dan juga menangkap Zing yang hendak kabur. Dia berkata agar disampaikannya bahwa dia telah bebas kepada Master Shifu. Keesokan harinya Master Shifu tidak melihat Po dan dia beranggapan bahwa Po sudah menyerah menjadi pendekar naga. Tapi tidak disangka Po ternyata sudah ada di tempat latihan. Di situ Po disuruh melawan 5 pendekar. Po di situ kalah dan sudah babak belur. Tapi Po tetap saja semangat hingga dia melawan Master Shifu. Dan setelahnya Po diobati oleh Viper dan Mantis. Di situ Po bertanya kepada Master Shifu, tidak pernah tersenyum. Hingga Tigris bercerita kalau Master Shifu dulunya pernah menemukan seekor macan bayi yaitu Tai Lung. Tai Lung dibesarkan dengan kasih sayang seperti anaknya sendiri dan diajarinya bela diri, bahkan Master Shifu juga yakin kalau dia adalah pendekar naga. Selanjutnya di saat dia telah dewasa, ketika akan memutuskan pendekar naga ternyata bukan dialah pendekarnya. Karena Guru Oakway melihat kegelapan di Tai Lung hingga akhirnya dia marah dan malah menyerang Master Shifu hingga dia dikalahkan oleh Guru Oakway karena Master Shifu di situ kalah melawan Tai Lung yang ilmunya lebih tinggi. Dan di saat itulah Master Shifu tidak pernah tersenyum lagi. Di situ Zing tiba-tiba datang dan menyampaikan pesan Tai Lung tadi kepada Master Shifu. Yang mendengarnya kaget dan langsung menghampiri Guru Oakway dan bilang kalau Tai Lung bebas. Bahkan lagi-lagi Master Shifu mengeluh soal Po yang dipilih sebagai pendekar naga. Dan Guru Oakway hanya berkata kalau tidak ada yang kebetulan. Bahkan Guru Oakway menyuruh agar Master Shifu bisa percaya terhadap Po. Setelahnya Guru Oakway memberikan tongkatnya dan pergi untuk selamanya. Po membuatkan mie untuk para pendekar, semuanya menyukai kecuali Tigris. Tiba-tiba Master Shifu datang dan memberitahu kalau Tai Lung kabur dan mengincar gulungan naga. Po yang mendengarnya itu langsung kabur karena ketakutan. Tapi di tengah perjalanan dia dihampiri Master Shifu. Di situ Master Shifu yang biasanya mengejeknya, sekarang dia malah menyemangati Po, entah bagaimana caranya. Tapi dia percaya kalau Po bisa. Di sisi lain, para pendekar tengah pergi untuk mengalahkan Tai Lung. Keesokan harinya, Master Shifu pergi ke asrama dan dia kaget setelah melihat Po yang makan hingga merusak dapur. Tapi di situ terlintas cara untuk melatih Po. Setelahnya, Master Shifu mengajak Po untuk pergi berlatih di atas gunung. Di situ adalah tempat awal mulanya kungfu. Di situ ternyata Master Shifu menggunakan makanan sebagai pancingan agar Po bersemangat. Karena setelah latihan, Po akan diberi makanan tersebut oleh Master Shifu. Di situ Po mulai berlatih bersama Master Shifu. Di saat Po mau memakan makanannya diganggu oleh Master Shifu dan makanannya hanya tersisa satu karena semua sudah dimakan oleh Master Shifu. Di situ Po dan Master Shifu berebut agar bisa mendapatkan bakpao itu dan ternyata Po lah yang menang melawan Master Shifu. Di sisi lain, para pendekar sudah sampai di tempat Tai Lung. Tapi di situ lagi Tai Lung yang menang meski melawan pendekar tersebut. Tai Lung juga mengunci pergerakan mereka. Di sisi lain, Master Shifu dan Po telah sampai di asrama. Tapi mereka kaget karena di situ kelima pendekar tadi telah tak sadarkan diri. Akibatnya sudah dikunci oleh Tai Lung, dibenarkanlah oleh Master Shifu. Melihat itu, Po takut kalau dia tidak bisa mengalahkan Tai Lung. Tapi
Tapi di situ Master Shifu menyemangati Po dan dia juga memberikan gulungan naga kepada Po yang katanya di situ ada kekuatan super. Tapi kocaknya ternyata nggak ada isinya. Dan setelah itu Po dan pendekar lainnya bergegas untuk mengungsikan warga di tempat yang aman. Di situ ayah Po memberitahu resep rahasia, tapi sebenarnya tidak ada di situ. Po melihat sekali lagi isi gulungan itu. Isinya juga tidak ada, dan yang ada hanya bayangannya saja. Di sisi lain, Tai Lung sudah datang dan bertarung dengan Master Shifu. Di situ Master Shifu sudah kalah dan di situ Tai Lung juga melihat gulungan naga telah hilang karena sudah diserahkan ke pendekar naga. Di situ Tai Lung marah dan hampir membunuh Master Shifu. Tapi tiba-tiba Po datang sebagai pendekar naga. Di situ mereka bertarung merebut gulungan naga. Tai Lung berhasil mengambil gulungan naga, tapi di situ Tai Lung bingung karena isinya hanya kosong belaka. Dan setelahnya mereka kembali bertarung. Di situ Tai Lung memakai jurus melumpuhkan saraf. Tapi karena Po gendut, jurus itu gak ngefek, malah jadi geli. Setelahnya Po mementalkan Tai Lung dengan perutnya dan menjatuhkannya ke tanah. Dan terakhir Po memakai jurus kunci jari Uxie dan Po lah yang menang. Semua warga senang atas keberhasilan Po, bahkan kelima pendekar memberikan hormat kepada Po. Setelahnya Po kembali ke Master Shifu. Ternyata Master Shifu di situ gak meninggal. Dia berterima kasih karena sudah menyelamatkan warga dan mengalahkan Tai Lung. Dan untuk pertama kalinya di situ Master Shifu tersenyum, begitu juga Po, dan film pun tamat.